saya Rinawati. Saya mengenal Eko Prawoto itu sejak tahun 80-an. Dia tahun 85 dia masuk di UKDW, Universitas Kristen Wicana, untuk merintis fakultas arsitekturnya. Selama menjadi selama itu dia menjadi dosen di UKDW, dia juga mulai berkarir sendiri dengan awalnya untuk membuat seperti biro arsitek gitu. Tapi waktu awal sekali itu kami masih semua dikerjakan sendiri. Saya agak lupa tahun berapa itu, 80-an berapa? 80-an lah, saya kena Pak Eko. Saya diajak Pak Eko kerja ikut Pak Eko di bangunan itu. Pak Eko jadi arsitek, jadi saya tukang batu. Jadi orang itu kepengen buat rumah, tapi kan dananya kemungkinan tidak nyukupi. Bisa bekas-bekas itu dipakai, gitu. Saya cocok seperti itu. Daur ulang. Contoh itu botol bekas, kayu bekas dipakai. Nah, ternyata pembuatannya bagus, hasilnya juga bagus. Saya walaupun saya itu bukan seorang arsitek, tapi saya ikut membantu. Mungkin tiap malam kita membuat maket gitu, Pak Eko dan yang akan memotong-motong semuanya, mengukur, dan saya yang akan mengelem semuanya gitu. Itu sampai sekitar tahun 85. Lalu setelah itu mulai berkembang dan banyak mahasiswa-mahasiswa yang mulai membantu untuk beberapa proyek dan mungkin salah satunya yang mulai proyek yang pertama adalah Cemeti. Ini memang didesain oleh Pak Eko Prawoto. Beliau membantu Mas Nindit dan Mbak Mela, founder dari Cemeti, untuk membangun sebuah galeri di area ini. Dan bangunan ini cukup unik karena ketika kita lihat dari depan, bangunan ini tuh sebagai sebuah galeri, dia tidak terlihat sebagai yang katakanlah galeri modern. Jadi kayak rumah biasa yang menjadi satu dengan tetangga. Jadi orang kadang lihat ini benar galeri, terus mereka akan ketika masuk ke dalam nanya apakah ada pameran, nggak langsung masuk, langsung saya melihat pameran, tapi mesti akan sedikit tengok-tengok. Itu yang selama ini saya alami. Dia punya rumah lama yang limasan itu, yang dari desa yang belum dipindah gitu. Terus apa idenya, lalu ngobrol banyak sekali dengan Mela dan Nindit, itu butuh waktu panjang memang. Lalu akhirnya Pak Eko yang menemukan titik temu itu gitu, dan di depan dibuatlah dari limasan itu, lalu di belakangnya desain baru untuk yang memamerkan untuk galerinya. Di sini itu tidak ada ruang yang lurus. Ruangnya itu kalau kita lihat kayak tembok samping ini kan dia miring. Dia kayak dari depan itu terlihat luas, dan ketika dari dalam melihat keluar itu akan mengerucut, memfokus ke satu titik. Dan itu kayak Pak Eko pengen ngomong kalau ruang di sini tuh porosity terhadap ruang itu tuh semua orang bisa masuk dan mengakses. Dan itu juga menjadi tantangan bagi seniman yang akan pameran di sini, itu bagaimana menyiasati ruang itu juga punya tantangan tersendiri menurut saya ketika pameran di sini. Itu dibuat dari sempit gitu lorong lalu melebar gitu. Kesannya supaya dia masuk dan di dalam itu lebar, dan itu untuk semua untuk menaruh karya gitu. Dan itu Nindit dan Mela itu sangat sukalah dengan cara yang seperti itu gitu. Arsitek itu bukan penguasa. Jadi Pak Eko itu tidak pernah mendikte klien, tapi memberikan ruang diskusi, ngobrol sesuai kebutuhan klien. Saya ingin
dapat bahan yang murah. Kalau saya mengoleksi kayu-kayu limasan, joglo, bekas, semua bekas, itu relatif murah. Efisiensi, ini pikiran ekonomis. Tapi justru dari pikiran ekonomis itu lahir karya-karya yang unik. Jadi kayu-kayu ini jendela ada kaca berwarna, itu dari barang antik, saya koleksi dulu. Nah, dari bahan yang ada, Pak Eko baru mengeksplorasi idenya juga. Oh, ini untuk pintu ini. Pintu depan tadi, itu saya sudah dapatkan dulu. Pak Eko yang memutuskan ini untuk pintu depan. Lalu ada pengetok pintu. Itu saya dapat dari barang antik di Uzbekistan. Pak, ini untuk apa, Pak? Oh, ini untuk ketok pintu. Banyak pas gitu loh. Banyak. Jadi ini full improvisasinya Pak Eko dan saya. Betul-betul kompromistik dan saling menghargai. Nah, ini yang langka. Ya, ngobrolnya itu lama. Diskusi terus, sering ketemu, sering jajan bareng, ngobrol, saya bertamu, sampai saling memahami cara berpikirnya. Di belakang itu ada pohon nangka, itu yang memang tidak mau ditebang gitu. Walaupun pohonnya agak miring gitu. Coba kamu lihat itu. Langit-langit atas ini, ya beton itu, melengkung ini ya. Pak Eko mengalah. Saya bilang, Pak Eko, pohon yang ini saya pertahankan. Jangan dipotong. Arsitekturnya ngalah. Arsitekturnya ngalah, melengkung. Memberikan ruang hidup kepada pohon nangka yang kering, tidak subur ini. Tempat Butet itu mungkin yang terus menjadi ikonnya itu justru di tangganya. Karena tangganya itu dulu bekas lesung gitu ya. Jadi ada lubang-lubangnya gitu. Waktu itu Pak Eko juga bingung, ini mau diapain gitu. Kalau ditutup kayu kan jadi jelek gitu. Jadi seperti apa ya istilahnya tembelan gitu ya. Nah, terus sama Pak Eko ngobrol. Pak Butet, ini berlubang. Ini kita bisa masukin benda-benda yang berhubungan dengan Pak Butet. Maka di dalam anak tangga itu, pas yang lubang, kita masukin sobekan-sobekan wesel, lalu dicor resin. Sehingga masih bisa dibaca, tapi sudah tertutup lubangnya. Pak Eko selalu mengatakan, Pak Butet, saya itu cuma bidan. Bidan yang membantu kelahiran dari kebutuhan klien. Nah, itu beda. Itu prinsip dasar yang saya temukan dari Pak Eko, yaitu kerendahan hati. Waktu gempa itu Pak Eko itu rumah kami yang belakang itu dinding belakang itu roboh. Lalu Pak Eko menghubungi Pak Mariono dengan pikiran untuk pinjam tukang untuk mendirikan lagi gitu. Tapi Pak Mariono lalu menjawab rumah kami di sini roboh semua, hancur rata. Saya cuma bilang, Pak Eko tempat saya rata semua. Nah itu saya terus Pak Eko hari apa ya minggu ya gitu. Sabtu minggu itu ke sini. Itu ternyata rumah itu rata semua. Di satu rumah yang RT 5 cuma saya punya saya ini. Yang masih berdiri. Ada satu orang yang mencegat kami, dia mengungsi sampai di tengah sawah gitu. Dan dia bilang kami tinggal di tenda itu gitu, dan itu dalam kondisi hujan. Ya dengan mungkin makanan-makanan yang ya waktu itu ya saya tahu itu yang apa ya belum ada kemampuan untuk masak ya dan belum kepikiran sih mereka gitu. Dan akhirnya kami membuka donasi menyatakan bahwa ini kami ada uang dana dari DKK Kompas yang kami boleh dipakai gitu, dan Pak Eko silahkan mau diletakkan di mana untuk membantu dusun mana gitu. Kebetulan setelah dipikir-pikir lalu kita berpikir bagaimana kalau di Ngibian saja dusunnya Pak Mariono gitu.
Pak Eko cuma gambar itu mas, rangka terus duduknya saya langsung hitung bahan itu 28 juta, tidak salah gitu. Wah kalau saya minta 65 rumah, satu RT 65 rumah, berat jalannya kan 1 M berapa gitu misalnya gitu. Dinas Pak Mario poin itu dipakai semua, nanti yang tidak ada dibelikan. Ditekan itu saya hitung sampai habis cuma 8 juta satu rumah. Saya sanggup, kalau ada. Pak Eko waktu itu kan warganya Pak Mario makan apa? Ya terus itu Pak Eko mengusulkan satu rumah itu dihitung dibulatkan 10 juta. 10 juta yang 2 juta untuk makan, yang 8 juta untuk bangunan. Nah, sama sana oke, siap. Ya lalu Pak Eko berpikir membangun konstruksi itu seperti sebetulnya kayak rumah limasan gitu. Karena waktu lihat di mana-mana itu justru rumah limasan kan nggak roboh gitu. Dan itu konstruksi pakai kayu dan kalau bilang sih kayunya bisa dancing gitu ya. Jadi kalau ada goyangan itu dia tidak langsung roboh gitu. Lalu diambil keputusan itu dan kayu yang paling mudah dicari gitu waktu itu adalah kayu kelapa. Dan orang Ngibian nggak keberatan karena beberapa rumah mereka juga pakai kayu kelapa dan mereka berpikiran bahwa bisa sampai 50 tahun gitu. Kalau yang betul-betul kayunya jenis yang baik gitu, tua gitu. Jadi mereka tidak keberatan. Lalu untuk atap kita memang waktu itu Pak Eko selalu melontarkan atap bagaimana mau pakai genteng lagi dengan ada yang sudah maksudnya yang roboh dan genteng masih utuh dikumpulkan lagi, dipakai lagi atau gimana. Tapi orang-orang dari warga tidak ada yang tidak mau gitu ya karena mereka takut. Karena waktu gempa itu banyak genteng yang jatuh dan mereka lari keluar justru kejatuhan genteng gitu. Gotong royongnya biasanya gotong royong itu bukan caranya gimana ya. Nah, saya menemukan caranya orang sekitar 15 itu saya petil. Jadi tukang satu saya kasih tenaga 4, 5 tukang satu sampai 7 kelompok. Ada yang buat kuda-kuda, ada yang buat bagian batu, buat ompak, ada yang pakai botol, ada yang mendirikan kuda-kuda. 65 tempat itu semua ada orangnya. Sampai budaya sendiri perlata penadat cepat sekali. Singkat cerita itu bahwa 65 rumah akhirnya jadi dalam waktu 3 bulan dan mereka sebelum puasa mereka sudah masuk rumah masing-masing. Jadi mereka puasa sudah di rumah gitu. Pak Eko itu tidak buatkan rumah, cuma gambarkan kok. Bentuk bentuk ruangan-ruangan itu disuruh yang punya rumah. Menurut Pak Eko, orang biar ikut mikir jangan sampai dibantu dibuatkan nggak mikir apa-apa menerima seperti ini. Nah itu Pak Eko juga pemikirannya seperti itu. Jadi Pak ikut memikirkan. Jadi aku ngambilnya sak mini. Butuhnya ruangku berapa, kamarnya berapa, itu disilakan. Terus mau dikasih jendela berapa, pintu berapa, itu silakan. Nah, semua mikir mas, yang mikir yang punya rumah, yang arsiteknya bukan Pak Eko, arsiteknya yang punya rumah. Saya berkenalan dengan Pak Eko Prawoto di sekitar medio 2006-an. Ketika itu pasca gempa Yogyakarta 2006. Bagi Pak Eko Prawoto sebenarnya memang desain yang sangat sederhana, tetapi dikembalikan kepada penduduk masyarakat Dusun Ngibikan untuk mengembangkan sendiri ya. Dan itu menjadi pilot project di dusun-dusun di sekitarnya ya. Menjadi suatu yang berkesan bagi saya. Ketika proyek pemerintah pada waktu itu membutuhkan waktu yang cukup lama di Dusun Ngibikan RT 5 ini terutama bisa bangkit dalam waktu kurang lebih 3-4 bulan. Itu menjadi sesuatu yang sangat spektakuler.
Dan lebih lagi pada waktu 20-an tahun pasca gempa, bangunan-bangunan rumah di Ngibikan masih sekitar 80% yang terbangun di sana menjadi sesuatu yang menarik. Yang dulunya dibangun pasca gempa sebagai transitional shelter atau rumah sementara, ternyata oleh masyarakat itu menjadi suatu icon living museum bagi mereka. Mereka merasa lebih aman. Ini sesuatu yang patut diapresiasi dan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dan bagi pemerintah juga, ini juga bisa dijadikan suatu acuan dalam pasca gempa, restorasi, recovery pasca gempa. Bisa dicontoh ya. Jadi penggunaan materialnya, desainnya yang sederhana, yang bisa memungkinkan untuk pengembangan, dan juga keterlibatan masyarakat Dusun Ngibikan NT5 ini. Sebetulnya sebagai arsitek ya, kalau saya dan selalu ngobrol dengan Pak Eko, selalu mendengar juga itu, selalu bergantung pada tukang. Tidak bisa arsitek membangun sendiri gitu. Dengan tangannya nggak mungkin gitu. Tidak selalu arsitek itu tahu segalanya kalau saya bilang sih, kalau dalam urusan pembangunan gitu. Pak Eko itu saya ikut arsitek, ikut sipil, yang paling sabar, yang paling nggak ada yang Pak Eko. Pak Eko itu saya kerjaan itu jadi manusia ya, manusia pasti ada derune, ada betulnya. Pak Eko, ngerti Pak Eko, itu saya bilang tadi, tolong salah, gini aja. Itu belum merasa 20 tahun lebih ikut Pak Eko, sampai Pak Eko, belum pernah saya dimarahin. Kerjaan saya salah apa bisa jaga sih. Nah itu. Kalau kadang-kadang jadi manusia itu kadang-kadang emosi secara langsung bisa. Aku belum pernah emosi parah. Setahu saya itu. Jadi saya itu yang ngantek oleh bilang. Karena saya itu sejak kecil diajak Pak Eko, jadi saya bukan arsitek, bukan sipil, bukan apa-apa, cuma tukang. Tapi Pak Eko ngomong saya jadi Pak Arino, dari Pak Eko banyak. Sekarang Pak Eko meninggal itu seperti saya orang tua. Padahal Pak Eko sama saya sejajar. Jadi itu saya itu yang Pak Eko itu sampai sekarang itu merasa dekat saya gitu. Walaupun saya itu bukan Pak Eko, suatu saat saya itu buat apa? Kayak Pak Eko. Saya itu sampai sekarang, dari Pak Eko itu belum meninggal, intinya gitu. Soalnya selalu ada apa saya masih ingat. Jadi semua proyek Pak Eko yang saya kerjakan itu ada kenang-kenangan semua. Sebagai pembelajar arsitektur, kita bisa belajar banyak hal dari Pak Eko Agus Prawoto. Karir dan karyanya meliputi spektrum yang luas yang memungkinkan kita untuk menelaah berbagai peran yang bisa dilakukan oleh seorang arsitek. Yang pertama adalah dia sebagai autonomous creator saat Pak Eko mencipta karya seni, terutama instalasi, yang dia bertindak selaku seniman. Sebagai seorang seniman, dia mengkonsentrasikan apa yang ada dalam dirinya, mencetuskan dalam kreativitasnya. Tentu saja ini bukan sesuatu yang random, tapi berakar pada pengalaman, pemahaman, dan pergumulannya dengan konteks yang ada di situ untuk menghasilkan suatu karya. Yang kedua, kemandirian dalam bentuk yang berbeda karena dia secara totalitas. Hal ini akan terasa sekali ketika merancang rumah, warung, dan tempat kediaman yang akan dipakai sendiri. Karena Pak Eko berhidup bersama karyanya, bukan hanya menciptakan dalam suatu masa, tapi melibatkan diri dalam penciptaan terus-menerus di rumah Kedondong, di rumah Bener, di Balik Legong. Ketiganya dimainkan dengan penghayatan yang luar biasa, selalu menikmati dari guguran daun sampai relasi dengan bangunan-bangunan yang ada di situ, topografi dan sebagainya yang diintervensi dengan terus-menerus dan dimaknai sepanjang perjalanannya. Yang ketiga mungkin ini yang paling mendekati dengan praktek
konvensional gitu kan, yang Pak Eko melayani klien. Dia selalu bilang, aku adalah bidan, klienlah yang melahirkan. Tapi ini kan juga bukan relasi yang random. Gitu. Dia berusaha untuk memahami kliennya sebaik-baiknya, kliennya juga sudah punya track untuk memahami karakteristik Pak Eko sehingga kedua-duanya siap. Yang ketiga adalah ketika Pak Eko berperan sebagai seorang aktivis, gitu kan, seorang pegiat sosial yang dalam rangka supporting the society, mendukung masyarakat, dia melibatkan diri sepenuhnya, bahkan kadang namanya sendiri menjadi tidak terlalu dominan gitu kan. Itu terjadi di Ngibian ketika dia bersama partner Pak Mariono yang telah bekerja sangat lama dengan beliau, artinya kedua-duanya telah memiliki pola pemahaman yang sangat baik, bersama-sama melayani masyarakat yang waktu itu terdampak gempa. Dalam situasi seperti ini tidak penting lagi atas nama siapa karya ini diciptakan, tapi yang penting bahwa bersama-sama mereka bisa menciptakan suatu fasilitas yang bermakna dan menjadi bagian dari kehidupan yang lebih baik setelah disaster terjadi di kawasan tersebut. Sehingga antara seorang seniman yang merupakan kreator independen, seorang yang menghayati dan menciptakan terus-menerus, berpartner dengan klien, sampai menjadi pendukung masyarakat, itulah di antara keempat positioning yang bisa kita pahami, dan dari situ kita bisa belajar banyak dari karya dan proses Pak Eko Prawoto menciptakannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yap.